Iya, banyak orang yang jarang membaca kitab Nahum ini, saudara ya. Nahum ini dia menjadi nabi, salah satu nabi ya di Perjanjian Lama sekitar tahun 663 sebelum Masehi. Jadi dari kitab Nahum ini kita belajar bagaimana kitab ini memberitakan penghukuman Allah atas Asyur dan untuk menghibur Yehuda dengan kebenaran ini. Penulis dari kitab Nahum ini adalah Nahum sendiri, dan penduduk Niniwe dan Yehuda adalah pembaca mula-mula dari kitab ini, saudara. Ya, dan ini terjadi sekitar tahun 663 sampai 612 sebelum Masehi. Itu adalah pelayanan kenabian Nahum. Dan kita akan melihat ya bagaimana kitab Nahum ini disampaikan sebagai nubuatan dari Tuhan lewat Nabi Nahum. Ya, judul perikopnya ucapan ilahi tentang Niniwe, kitab penglihatan Nahum orang Elkos. Penghakiman Niniwe. Nahum pasal yang pertama, ayat yang pertama, ucapan ilahi tentang Niniwe. Kitab penglihatan Nahum orang Elkos. Murka Tuhan judulnya, saudara. Jadi saudara, seperti Yunus ya, Nahum ini adalah nabi yang diutus ke Niniwe, ibu kota kerajaan Asyur pada waktu itu. Dia bernubuat antara tahun 663 sampai dengan 612 sebelum Masehi. Yunus telah menyaksikan Niniwe bertobat pada 1 abad sebelumnya. Tetapi kota itu telah jatuh lagi ke dalam kejahatan Asyur. Jadi negara besar yang menguasai wilayah bulan sabit yang subur dari Syria hingga Gaza. Tampaknya tak terhubung ya, tak terbendung lagi kejahatan mereka. Prajurit-prajurit mereka yang kejam dan biadab telah menaklukkan Israel, yakni kerajaan utara, dan menimbulkan penderitaan besar di Yehuda. Karena itu Nahum memberitakan murka Allah terhadap kerajaan Asyur. Dalam beberapa dekade, kerajaan Asyur yang perkasa akan ditumbangkan oleh Babel. Jadi kita ingat dulu ya, 1 abad yang lalu Yunus telah bernubuat bagi Niniwe dan Niniwe bertobat, tetapi mereka kemudian jatuh lagi dalam dosa kebejatan. Sana dikatakan ya ucapan ilahi tentang Niniwe, kitab penglihatan Nahum orang Elkos. Elkos itu adalah sebuah desa yang dianggap sebagian terletak di sebelah barat daya Yehuda. Ayat 2, Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Saudara ya, hanya Tuhanlah yang berhak untuk cemburu dan melakukan pembalasan. Makanya Alkitab berkata, kita tidak perlu membalas, kita tidak perlu ya mendendam. Kenapa? Karena pembalasan adalah milik Tuhan. Mungkin kita berkata, loh kok Tuhan dendam, kok Tuhan membalas? Iya, pembalasan hanya milik Tuhan, hanya Tuhan yang berhak untuk membalas. Karena itu kita tidak perlu membalas ya. Kecemburuan dan pembalasan mungkin merupakan istilah yang mengejutkan ya kalau itu menyangkut Allah. Masa Allah pendendam, masa Allah cemburu, masa Allah membalas gitu ya. Apabila manusia cemburu dan melakukan pembalasan, biasanya mereka bertindak atas dasar egoisme. Karena kita punya kepentingan, tetapi adalah wajar bagi Allah untuk menuntut kesetiaan kita sepenuhnya. Dan ia berhak untuk menghukum pelaku-pelaku kejahatan yang tidak mau bertobat. Ya karena memang Tuhanlah yang memiliki hak untuk membalas. Karena memang Tuhanlah yang memiliki hak untuk menghakimi dan kita tidak punya hak sama sekali. Ya di sana dikatakan saudara. Hanya Tuhan yang berhak untuk menghukum para manusia yang melakukan kejahatan. Tuhan yang berhak untuk membalas dosa dan juga Tuhan yang berhak untuk menghapus dosa dan mengampuni orang. Jadi bukan manusia. Kalau kita tidak berhak
Makanya Alkitab berkata, kamu jangan menghukum, jangan kepahitan, kamu jangan membalas, jangan dendam, karena itu adalah bagian Tuhan. Dikatakan ayat yang ketiga, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan dalam badai, dan awan adalah debu kakinya. Ya, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya. Jadi saudara, Tuhan itu sebenarnya sabaran itu panjang. Dia selalu memberikan kesempatan untuk manusia untuk bertobat. Dia selalu menunggu kapan manusia itu mau kembali lagi. Ya, Tuhan itu panjang sabar. Tuhan itu penuh dengan kasih setia, tetapi ada batasnya. Apabila Ia sudah siap untuk menghukum, bumi pun akan gemetar, saudara. Orang seringkali menghindari Tuhan, menghindari Allah, karena mereka melihat pelaku-pelaku kejahatan di dunia dan orang-orang munafik bahkan ada di gereja. Makanya orang kadang-kadang meninggalkan Tuhan hanya karena melihat manusia yang berdosa. Ya, mereka tidak menyadari bahwa Allah ya itu memberikan pengampunan. Seringkali kita berpikir itu orang jahat sekali ya. Kok masih hidup ya? Kok masih melayani ya? Kok masih jadi hamba Tuhan ya? Padahal jahat sekali. Kalau sampai hari ini ya seseorang itu belum dipanggil Tuhan, berarti Tuhan masih kasih dia kesempatan bertobat. Ya, di firman yang lain dikatakan, anggaplah sebagai satu kesempatan kalau Allah itu memberikan kamu kesempatan hidup, ya itu sebagai satu kesempatan untuk kita bertobat. Karena Allah itu panjang sabar. Ya, karena Allah itu besar kuasanya, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Tuhan memang panjang sabar, tapi orang bersalah ya harus tetap membayar kesalahannya. Tapi Tuhan itu selalu memberi waktu kepada para pengikutnya untuk bertobat, saudara. Bahkan Dia meminta kita semua anak-anak Tuhan yang sudah bertobat untuk membagikan kebenarannya dan kasih setianya pada para pelaku kejahatan agar mereka itu mau bertobat. Karena itu setiap hari saya memberitakan tentang pertobatan. Siapa tahu. Dan ternyata memang benar banyak orang yang mendengarkan khotbah-khotbah itu mereka berbalik menerima Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat secara pribadi. Tuhan itu menunggu sebab Dia panjang sabar ya, tetapi penghakiman tetap akan datang kalau orang itu tidak mau bertobat. Ya, tidak akan Tuhan biarkan dosa itu terus berlangsung selamanya tanpa kendali. Apabila orang bertanya-tanya mengapa Tuhan tidak segera menghukum kejahatan, ya bantulah mereka untuk mengingatkan mereka bahwa ya Tuhan itu masih menunggu mereka untuk bertobat dan kembali kepada Dia. Kita semua dapat bersyukur bahwa Tuhan itu memberi kita waktu untuk berbalik kepada jalan-jalannya. Karena Dia panjang sabar kasih setianya kekal untuk selama-lamanya, saudara. Tetapi Dia tidak pernah membiarkan orang yang bersalah itu luput dari penghukuman. Karena itu ingat, setiap kesalahan yang kita buat itu ada harganya. Seringkali Tuhan sudah mengampuni dosanya, tetapi harga dari kesalahan itu harus tetap kita bayar, saudara ya. Ayat yang keempat, Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel menjadi merana, dan kembang Libanon menjadi layu. Basan dan Karmel ini adalah daerah-daerah yang tadinya sangat subur. Ya, tetapi ketika murka Tuhan turun dikatakan, bahkan gunung-gunung pun akan gemetar, saudara. Ia menghardik laut, dan sungai dijadikannya kering, Basan dan Karmel menjadi merana. Tempat yang tadinya subur hijau, ia akan merana, kering, dan tidak lagi dapat memberikan kehidupan. Ayat 5, gunung-gunung gemetar terhadap Dia, dan bukit-bukit mencair, bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Saudara, kalau kita melihat di sini betapa Tuhan itu yang pegang kendali, mengerikan, saudara ya. Kemarin kita sudah melihat bersama-sama, menyaksikan bagaimana ya Gunung Semeru itu bererupsi tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada tanda-tanda, sehingga
Ya, kasihan banyak sekali warga yang meninggal, saudara, akibat tertimbun lumpur debu. Ya, kalau kita lihat bahkan ada seorang anak yang tidak rela meninggalkan orang tuanya sudah sepuh. Ya, lalu akhirnya dia tidak pergi, dia menjaga orang tuanya dan mereka ditemukan meninggal dalam keadaan berpelukan. Kita lihat, saudara, betapa manusia itu tidak bisa melakukan apa-apa ketika alam sudah berbicara. Gunung-gunung, ya, tidak ada yang tahu, bahkan tanpa ada pemberitahuan tanda sehingga orang tidak siap. Kita lihat di video-video ya di TV bagaimana kota Lumajang itu menjadi lautan debu, ya, semua tertutup dengan debu sepanjang tingginya meteran, saudara. Siapa ya yang berkuasa atas semua itu? Tuhan yang berkuasa. Ayat yang ke-6, siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya? Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang bernyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapan. Video ini sangat bagus untuk didengar atau ditonton, yang sangat membangun iman, menguatkan iman kita. Puji Tuhan, haleluya.